Halo, apa kamu sering ngalamin nggak jadi nge-repost hasil hunting foto ke Instagram? Karena merasa foto kamu kurang perfect. Kamu ngerasa komposisinya kurang atau lightingnya kurang bagus. Kamu takut foto kamu ini nggak mendulang banyak like. Ada juga nggak di antara kamu yang sibuk marahin diri sendiri? Di dalam hati pastinya dan ngerasa semuanya berantakan setiap kamu ngelakuin kesalahan-kesalahan kecil, entah penyebabnya kencan enggak berjalan dengan sesuai rencana Allah misalnya, atau mungkin presentase yang enggak mulus, kamu ngerasa semua yang kamu lakuin harus perfect. Kalau misalnya ada yang enggak sempurna, maka yang salah siapa kamu, dan kamu harus memarahi diri kamu sendiri. Yang bikin parah adalah semua yang kamu lakuin enggak pernah ada yang sempurna, karena hidup memang pada akhirnya enggak ada yang sempurna. Jadi ya pada akhirnya kamu harus marah berulang kali ke diri kamu sendiri. Kok seperti ini? Ada namanya perfeksionisme, dan di video kali ini kamu akan tahu apa itu. Sebenarnya perfeksionis apa yang menyebabkan kamu menjadi seorang perfeksionis terus? Apa sebenarnya dampak dari perfeksionis untuk kesehatan mental? Apakah ini bagus? Apakah ini buruk? Kita akan bahas itu juga. Setelah itu, masih di video ini juga kamu akan tahu bagaimana caranya untuk lepas dari belenggu perfeksionisme. Tonton terus aja video ini sampai habis. Jangan lupa juga dukung Pintar Praktis dengan klik like dan subscribe pastinya. Langsung aja ya, kita akan bahas apa itu sebenarnya perfeksionisme. Gak ada salahnya punya target tinggi, dan gak ada salahnya juga untuk jadi high achiever. Tapi kalau misalnya kamu udah mudah ngerasa down atau menolak, setiap ada sedikit aja kekurangan, ini udah sehat karena kamu udah terjebak di dalam perfeksionisme. The infection sendiri biasanya diartikan sebagai sifat yang menetapkan standar performa kelewat tinggi dan berhubungan dengan kecenderungan untuk melakukan kritik diri berlebihan. Kalau kamu seorang perfeksionis, bisa jadi kamu menganggap bahwa hidup itu seperti transkrip nilai, dan isinya harus A9-nya. Kamu anti banget sama yang namanya kata gagal, saking antinya kamu memilih untuk tidak melakukan sesuatu sama sekali daripada berhadapan dengan kegagalan. Karena sekalinya gagal, kegagalan tersebut langsung kamu artikan sebagai cacat. Itu adalah cacat pada track record hidup. Kamu hidup di dalam perfeksionisme bisa memicu depresi seperti yang sudah pernah disebutkan sebelumnya. Kamu yang perfeksionis cenderung menerapkan standar yang kelewat tinggi. Tapi yang sering kamu lupa adalah untuk mencapai standar tersebut, usahanya juga harus terus 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Jadi seringkali ada gap antara target yang kamu pasar dengan usaha yang bisa atau mau kamu kasih. Nah, yang bahaya adalah saat kamu gagal mencapai standar yang kamu sendiri tetapkan, kamu akan mengkritik diri sendiri dengan sangat keras. Inilah masalahnya, semua pencapaian kamu abaikan. Pencapaian sebelumnya yang pernah kamu capai, kamu abaikan. Oleh karena satu kegagalan, responnya apa banyak? Kata seharusnya gue bisa kerja lebih keras, seharusnya gue bisa lari lebih cepat. Kalau misalnya gue nambah jam latihan, gue self-kritik trik yang berlebihan ini yang bisa membuat kamu berasa nggak berharga dan menghasilkan perasaan negatif terus-menerus. Dan akhirnya apa yang muncul? Depresi. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa kamu bisa terbelenggu perfeksionis dan jadi seorang perfeksionis? Kamu anggap kesempurnaan adalah cara untuk mendapatkan cinta, perhatian, serta meraih harga diri. Itu intinya kamu punya prestasi bahwa tidak akan ada orang yang
Menerima orang apa adanya akibatnya, kamu sangat mengejar achievement. Karena kamu menganggap pencapaian tersebut akan jadi alasan kamu layak untuk diterima, kamu layak untuk dicintai dan dihargai. Padahal enggak, gini juga kamu tetap berharga. Walaupun kamu nggak sempurna, itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu punya standar yang tinggi dan kaku. Secara nggak sadar kamu selalu menerapkan standar dengan menggunakan kata-kata harus, selalu, tidak pernah, it is or nothing. Contohnya, gue harus selalu olahraga setiap hari. Kemudian sekalinya lo sibuk dan gak bisa olahraga, lo langsung merasa program olahraga lo gagal dan memutuskan untuk berhenti olahraga sama sekali. Sold out nothing. Yang ketiga, latar belakang side yang punitif. Terhadap kegagalan gak bisa dipungkiri banget keluarga, dimana kamu tumbuh juga punya peranan. Perfeksionis yang kamu alami, seorang anak pasti punya dorongan untuk menyenangkan orang tuanya. Kalau misalnya orang tua kamu gampang mengkritik kesalahan, menghukum kesalahan secara berlebihan, bisa jadi pengalaman itu terekam di dalam otak kamu dan kamu menjadi selalu ingin tampil sempurna. Nah, biar enggak terus-terusan terbenam di dalam sel kritik karena sifat perfeksionis ini, lo juga perlu tahu gimana cara mengurangi perfeksionisme di dalam diri kamu supaya ada di takaran yang lebih sehat. Oke, yang pertama kamu harus belajar menerima bahwa kegagalan itu adalah hal yang wajar. Yang sulit dimengerti oleh seorang perfeksionis biasanya adalah kegagalan itu bukan sebuah kecacatan. Kegagalan itu adalah bagian dari semua proses kalau kamu mau mengurangi perfeksionisme. Kesimpulannya adalah perfeksionisme itu bisa kamu alami karena kamu menetapkan standar yang terlampau tinggi. Sikap perfeksionis itu dampak buruk buat kesehatan mental karena kamu akan terus-terusan mengkritik diri dan meremehkan apa yang udah kamu capai. Untungnya masih ada cara buat mengurangi sifat perfeksionis ini. Lawan perfeksionis dalam diri kamu dengan menerima kegagalan, power sama dia sendiri, dan melatih self-compassion.